والشر بمشيئة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة يسري سرها بجديات وكليات وتظهر بركتها في حركات والسكنات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama-tama sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib selaku dzurriyyah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Sayyidul Walid wa Rafiq Ruhi wa Jasad Sayyidul Habib Abdullah bin Abu Bakar Khirid, kemudian Sayyid Hasan bin Ahmad Sahab, Sayyid Abdurrahman bin Abi Bakar Sahab, kemudian ada Habib Saleh Segaf dan juga para habaib lainnya, Habib Umar bin Ali Segaf, Habib Sadiq Khirid, Habib Muhammad Ali Terus, Habib Muda Ali Terus, dan juga para habib yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan para habaib yang ada di majelis ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan diberkahi segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya, wabil khusus dalam urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa pula kepada para kesepuhan, para ustadz yang hadir di majelis ini yang sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan para ustadz, para kiai yang ada di kampung ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga Allah mengizinkan kita untuk berkumpul dalam acara yang mulia, yaitu peringatan haul daripada seorang ulama besar, yaitu Sayyidul Walid Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun selaku perintis daripada pendiri Pondok Pesantren Darul Bahwa Dakwah, yang mana pada malam ini adalah haul yang ke-23-nya. Dan Al-Faqih mengadakan acara ini tidak lain tidak bukan mengharapkan daripada keberkahannya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini juga mendapatkan daripada keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar, langsung saja kita meminta kepada guru kita yang pertama, yaitu Sayyidul Habib Hasan bin Ahmad Sahab, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata daripada hikmah daripada qaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah hadirin, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus kepada para habaib Al-Habib Abdullah Al-Khirid, Al-Habib Abdurrahman Nisyab, Al-Habib Saleh Segaf, para habaib, para kiai, para ustadz, wabil khusus sahibul hajah Al-Ustadz Muhammad Tabrani, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendapatkan kemuliaan, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada malam ini berzikir bersama, bersalawat bersama untuk kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lewat para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, lewat orang-orang yang soleh, lewat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis bahwa para sahabat-sahabat itu mereka yakin bahwa yang namanya keberkahan itu tidak datang kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun para sahabat tahu bahwa yang mendatangkan keberkahan adalah lewat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga diriwayatkan di dalam hadis bahwa selalu para sahabat itu mencari keberkahan lewat bekasnya Nabi Muhammad SAW. Jika ada anak sahabat yang baru lahir, ketika belum ada makanan apapun yang masuk ke dalam perutnya, itu dibawa terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW untuk ditahnik
Agar apa? Yang pertama masuk ke dalam perut anaknya adalah air liurnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa jika ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam potong rambut, itu dalam hadis para sahabat tawaf. Maknanya adalah mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rambutnya Nabi Muhammad yang jatuh ke tanah, namun dijadikan rebutan oleh para sahabat. Bahkan para sahabat itu menjadikan rambutnya Nabi Muhammad SAW sebagai istilahnya jimat yang tertinggi. Ada sahabat yang berwasiat, kalau seandainya saya meninggal, letakkan rambutnya Nabi Muhammad ini ke dalam kain kafanku. Ada yang berwasiat bahwa letakkan rambutnya Nabi Muhammad SAW di dalam lisanku. Karena apa? Yakin akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat rambutnya Nabi kita Nabi Muhammad. Padahal rambut ya, akan tetapi rambutnya siapa dulu? Rambut hamba yang paling dicinta oleh Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, semuanya hadis sahih Imam Bukhari, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, itu dalam hadis diriwayatkan bahwa para sahabat yaktatilun. Maknanya apa? Benar-benar berebut ya, sampai seakan-akan hampir bertengkar. Berebut untuk mendapatkan apa? Mendapatkan air bekas wudhunya Nabi kita Nabi Muhammad. Padahal kalau dalam hadis air bekas wudhu itu namanya air mustamal, nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci, nggak bisa digunakan untuk membersihkan najis. Tapi para sahabat berebut mendapatkan air mustamalnya Nabi Muhammad. Kalau ada yang dapat, diusapkan ke mukanya. Kalau ada yang nggak dapat, mengusapkan tangannya ke tangan sahabat yang dapat, lalu diusapkan ke wajahnya sendiri. Air mustamalnya Nabi Muhammad SAW mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Banyak lagi riwayat hadis, bahkan diriwayatkan bahwa pernah Nabi Muhammad bekam. Ketika Nabi Muhammad SAW bekam, ini hadisnya hadis mutawatir, banyak riwayatnya. Lalu disuruh salah satu sahabat untuk membuang darah bekamnya Nabi kita Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata bahwa buanglah darah bekamku ini ke tempat gak ada orang yang tahu. Dibawa oleh salah satu sahabat, kalau nggak salah namanya Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Ketika dibawa darah bekamnya Nabi Muhammad SAW diminum. Ya, diminum darah bekamnya Nabi kita Nabi Muhammad. Ketika balik ini sahabat ditanya oleh Nabi Muhammad, kemana kamu buang darah bekamku? Sahabat ini menjawab, aku buang wahai Rasulullah ke tempat gak ada orang yang tahu. Jelas gak ada yang tahu, dibuang ke dalam perut. Jadi kalau mau membuang sesuatu gak ada orang tahu, dibuang ke dalam. Ya, ini sahabat berkata, ya aku buang ke tempat gak ada orang yang tahu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad paham, jangan-jangan kamu minum darah bekamku. Sahabat ini menjawab, iya wahai Rasulullah, aku minum darah bekammu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW menjawab, perutmu tidak akan tersentuh api neraka. Meminum, padahal kalau dalam fikih minum darah itu hukumnya haram. Karena apa? Najis. Tapi darah siapa dulu? Darah Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, meminum darah bekamnya Nabi Muhammad SAW selamat dari api neraka. Ya, ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi kita Nabi Muhammad. Banyak riwayatnya, bahkan pernah Nabi Muhammad buang air. Dahulu di rumah nggak ada kamar mandi, jadi kalau mau kamar mandi itu keluar ke padang pasir. Ya, lalu Nabi Muhammad pernah buang air ya ke dalam tempat ya semacam botol misalnya. Ya, di tengah-tengah malam ya, karena tengah malam mau keluar apa udah malam. Lalu di waktu pagi-paginya ternyata itu tempat apa buang airnya Nabi Muhammad SAW sudah kosong. Ya, Nabi Muhammad heran, kemana ya, ditanya pelayannya, sahabat ada yang mengaku, aku minum wahai Rasulullah.
nggak tahu bahwasannya itu adalah buang airnya Nabi kita Nabi Muhammad. Menunjukkan apa nggak ada baunya? Coba kalau buang airnya kita, ya serumah pesing baunya. Tahu ini adalah air kencing. Ya. Sahabat nggak tahu. Karena apa? Nggak ada baunya. Bahkan dalam ilmu fikih bahwa buang air kencing itu hukumnya najis, kecuali air kencingnya Nabi kita Nabi Muhammad. Bukan hanya suci, tapi fadilahnya sangat besar. Ketika sahabat ini berkata, aku minum wahai Rasulullah, Nabi Muhammad menjawab, perutmu tidak akan tersentuh api neraka. Ini bagaimana mulianya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mendoakan orang-orang yang soleh, kita mendoakan para wali. Ya, para wali bisa menjadi wali, orang soleh bisa menjadi soleh. Ini tidak lain karena sebab apa? Mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan para ulama menjelaskan, ketika kita memuji siapapun orang yang soleh, ketika kita memuji seorang wali, itu sebenarnya kita memuji Nabi Muhammad. Karena seseorang tidak bisa menjadi wali, tidak bisa menjadi soleh, tidak bisa menjadi mulia kecuali dengan mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendoakan orang-orang soleh, para wali, kita yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contohnya hal yang kita adakan pada malam ini, Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Baharun radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi. Beliau sangat banyak pahalanya. Ya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Istilahnya nggak butuh doa kita yang butuh untuk didoakan. Tapi mengapa kita mendoakan beliau? Kenapa banyak yang mengadakan haulnya beliau? Haul kita membacakan Yasin, kita membacakan tahlil, mendoakan beliau. Ya. Mengapa? Karena di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla 'alal maghfuri lahu ghufira lahu. Barang siapa yang mendoakan orang yang diampuni dosanya oleh Allah, mendoakan seorang wali, mendoakan orang soleh, itu yang mendoakan justru dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Ketika kita mendoakan orang biasa, semoga dosanya diampuni oleh Allah. Jika Allah kabulkan, dosanya orang itu diampuni oleh. Tapi ketika kita mendoakan orang soleh, orang wali, kita yang mendoakan justru diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keberkahannya orang-orang soleh yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersumber dari Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi semoga dengan kita menghadiri haulnya Sayyidul Habib Hasan bin Ahmad Baharun, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Ya, semoga diberi kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.